Ibu bersama sudah mengetahui, yaitu terkait dengan laman-laman ya yang biasa diakses yang terkait dengan AKM itu. Nah, ini ada beberapa web yang akan kita akses, jadi ada 3 bagian ya, walaupun sebenarnya 2 yang awal ini adalah bagian yang sama, tapi untuk web yang pertama ini berisi laman awal, sehingga nanti Bapak Ibu bisa lebih jauh mengeksplor ya AKM itu isinya apa saja dengan membuka web yang pertama. Kemudian di web yang kedua ini nanti kita akan fokus ke AKM kelas, dan yang di web ketiga nanti isinya Bapak Ibu bisa mengakses beberapa web yang isinya untuk belajar bersama mengenai AKM. AKM di Pusmenjar. Nah, ini adalah tampilan dari Pusmenjar itu sendiri ketika Bapak Ibu mengakses bagian beranda. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat di bagian asesmen nasional. Di situ ada AKM dan ada suling jar dan survei karakter, sehingga ada beberapa bagian yang memang bisa menjadi suatu penambah nih untuk asesmen itu sendiri. Di sini ada survei dan lingkungan dan karakter. Puspenjar tadi ada 2. Nah, ini tadi yang video, jika Bapak Ibu mengakses ya, ada beberapa video yang tampil di sini, semoga tidak ada suaranya ya, tidak ada nggih. Nah, di sini di video asesmen nasional itu ada beberapa terkait asesmennya itu sendiri, kemudian kebijakan asesmen, kemudian kepesertaan dan modal. Kemudian di bagian instrumen, nah ini yang memang beberapa cukup banyak di sini yang bisa dimanfaatkan untuk asesmen dan untuk pembelajaran. Nah, ini kemudian tadi ini untuk yang bagian asesmen kompetensi yang tadi nggih. Kemudian yang ini adalah untuk survei lingkungan dan ini untuk survei karakternya. Lalu kita ke AKM kelas. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa dilakukan ya di AKM kelas karena laman awalnya. Kemudian di sini ada bagian untuk mengunduh soalnya, kemudian untuk mengerjakan AKM kelasnya, dan kemudian ini adalah men-skor dan kemudian melihat hasil scoring. Dan memanfaatkan AKM kelas ini apa keuntungannya? Tentunya nanti akan lebih terdata dengan lebih jelas. AKM kelas ini otomatis akan lebih mudah karena sudah disesuaikan dengan peran dari aplikasi ini akan lebih sesuai. Jadi simple lah ya. Apabila Bapak Ibu ingin menggunakan aplikasinya bisa 2 sehingga nanti lebih aksesibel untuk siswa. Nah, ini ada aplikasi untuk Android dan kemudian ada aplikasi untuk Windows. Siapa yang bisa mengikuti AKM kelas? Nah, ternyata ini bisa diikuti oleh seluruh siswa. Jadi saya kemarin tanya, kebetulan anak saya itu SD dan karena sekolahnya masih menggunakan tematik ya, saya kadang bingung hari ini belajar apa gitu, sehingga ketika Pak Saiful menyampaikan mengenai AKM ini, saya merasa ini akan sangat bermanfaat karena tentunya bisa diakses oleh anak saya dan juga untuk siswa Bapak Ibu sekalian, sehingga akan lebih jelas lah materinya ya, yang sesuai dengan kurikulum. Karena kebetulan juga di sekolah anak saya itu kurikulumnya karakter, sehingga untuk pembelajarannya sedikit berbeda dengan kurikulum nasional, sehingga saya kadang itu tadi bingung ya. Nah, ini kelebihan dari AKM ini. Ketika Bapak Ibu nanti sudah mendownload, ini ada simulasi ya, tinggal diklik untuk mungkin kita baru akses awal ya, masih agak bingung, kita bisa mengklik mode simulasi. Kemudian nanti ada mode AKM kelasnya, itu nanti kalau kita sudah lebih terbiasa, kita bisa mengikuti mode yang kedua. Dan yang terakhir adalah mode survei, ini menurut saya bebas ya, boleh diakses. Nah, ini tadi ya untuk yang Ayo AKM tadi ya, seperti saya sampaikan bermanfaat untuk semua jenjang pendidikan. Nah, ini tinggal dipilih ya, materinya 2. Oh ya, bisa kelewatan ya. Di web juga disampaikan isinya 2, umumnya adalah terkait dengan literasi dan numerasi. Nah, kemudian tinggal dipilih jenjangnya, mau yang SD, SMP, atau
menengah ya, atas ya. Untuk login ini sudah available langsung ya. Tadi saya coba juga langsung keluar login ini sendiri, saya juga kurang tahu, mungkin sistemnya ya yang mengatur demikian given dari sana, sehingga siapapun tadi seperti disampaikan oleh Pak Saiful bisa mengaksesnya. Ini nanti tinggal masukkan mungkin untuk aplikasi dulu ya, maksudnya pendaftaran dulu apabila belum memiliki kata sandi untuk perinduk masing-masing dari siswa. Kemudian tinggal masuk, kemudian tinggal digunakan. Jadi memang sangat mudah, dan kalau yang di web baru ada di setelah Bapak Ibu mengklik yang asesmen kompetisi menu ya. Komponen AKM tadi seperti saya sampaikan ada dua, numerasi dan literasi. Nah, ini ada unduh-unduh filenya tadi ya, yang barangkali bisa digunakan. Nah, itu terkait dengan yang dua web ya, dua web ya. Sebenarnya satu web, cuman yang satunya adalah tentang umum, yang satunya mengenai FM Kelas. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengakses pembelajaran mengenai AKM ya. Ini ada beberapa. Ini adalah Ayo Guru Belajar ya. Di sini ada seri asesmen kompetensi, dan kemudian ada Guru Belajar AKM SIM KB ID. Di sini Guru Belajar AKM. Nah, keduanya ini bisa diakses oleh Bapak Ibu jika memang ingin mempelajari lebih lanjut mengenai AKM. Nah, kemudian ada juga di BIMTEK-nya ini ya, seri BIMTEK-nya itu akan ada beberapa tampilan, dan kemudian ada videonya ya. Ada YouTube-nya, karena memang kalau kita belajar dengan video umumnya lebih mudah. Nah, kemudian ini tampilan informasinya ya. Kalau yang tadi untuk AKM ya lebih ke mungkin interaksi guru siswa ya. Nah, yang ini adalah untuk Bapak Ibu sendiri. Untuk di bagian awalnya nanti ada bagian mulai belajar dan sekolah teraktif ya. Untuk kemudian ini adalah beberapa bagian yang ada ketika Bapak Ibu mengklik sekolah teraktif ya. Nah, kemudian ini ada beberapa sekolah ya yang terdata. Ini Wonosobo ya. Wonosobo menduduki ranking ya. Itu barangkali ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di awal. Ini sifatnya hanya brainstorming ya, pemanasan, karena saya yakin Bapak Ibu tentunya sudah pernah mengakses itu semua. Nah, ini hanya untuk pemanasan dan review kembali. Nanti untuk materi yang berikutnya Bapak Ibu bisa lebih mempunyai gambaran linearitasnya.